الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة لحضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ هذه البلدة، وخصوصا إلى روح الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل النبهاني، والعالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد بن محمد عبادي اللهجي، عبد الله بن سعيد محمد عبادي اللهجي وأصولهم وفروعهم، وكذلك إلى روح الشيخ محمد شرواني عبدان والشيخ زيني بن عبد الغني وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة، وأن الله يعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. إلى هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله علينا مبهما فنتبع الهوى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فجذبه أعربي بردائه جبزة شديدة حتى أثرت حاشية البرد على صفحة عاتقه، ثم قال: يا محمد، أحمل لي على بئيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: المال مال الله وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك يا أعربي ما فعلت بي؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنك لا تكافئ بالسيئة سيئة. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمر أن يحمل له على بئير شعير وعلى الآخر تمر. Malam ini munasabahnya perayaan yang kita laksanakan, ya, sekalian pengajian rutin yang kita laksanakan, ditambah dengan perayaan memperingati haul yang mulia al-alim al-allamah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan Bangil. Jadi kita berpartisipasi juga
umpat jua walaupun mungkin kada pernah umpat belajar lawan sidin, tapi belajar lawan murid nang belajar lawan sidin maka nyambung juga jadinya. Dan malam ini partisipasi kita yaitu adalah umpat melaksanakan perayaan haulnya beliau. Kada kawat tulak karena malam Ahad tadi orang melaksanakan haul di sana. Mungkin siapa tahu tahun dudi kita kawat juga hadir di sana, bisa umpat juga merayakan atau menghadiri haul yang dilaksanakan di tempatnya beliau dikuburkan ya. Jadi malam ini pertama dulu ulun membacakan hadis rutin yang kita baca supaya kita tetap istiqomah membaca hadis, walaupun mungkin seandainya kalau diartikan berarti ya kada berarti, atau kada dijelaskan berarti kada jelas ya. Tapi setelah itu kena hanya kita membacakan sedikit manakib daripada yang kita peringati haulnya malam ini. Jadi sebenarnya dua, di bulan Safar ini kita memperingati haul yaitu yang mulia Tuan Guru Kiai Haji Syarwani Edan. Yang kedua adalah yaitu pendiri atau muassis pondok pesantren Darul Lughah wad Da'wah. Jadi dua yang dilaksanakan, walaupun mungkin panitia kada ingatan membuat, tapi ulun ingat aja karena itu perguruan ulun. Jadi tetap ulun buat walaupun kada dibuat panitia, ulun masuk akan. Nah, jadi malam ini kita baca dulu hadis, setelah itu kena hanya manakib, setelah manakib kena mungkin ada baca apa? Baca syair, setelah baca syair hanya kena ada nasid. Oh. Tahlil serta diiringi dengan nasid ya. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini membawa keberkahan untuk kita seberataan yang berpartisipasi dalam acara ini, baik membantu dengan dananya, membantu dengan tenaganya, membantu dengan pikirannya, maka mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Yang kada membantu sama sekali tapi hadir juga, mudah-mudahan juga dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat niat menghadiri. Yang kada hadir, kada membantu, mungkin mendengarkan jarak jauh saja, alhamdulillah juga, mudah-mudahan dapat juga keberkahannya. Yang hari ini kada kawa juga, kada mendengarkan, kada membantu, kada menggani dan kada apa-apa, tapi tahu ada di sini acara, maka mudah-mudahan juga tetap dapat keberkahan. Dan ada juga yang meniwas misalnya, ada juga misalnya kada apa-apa juga, mudah-mudahan setelah meniwas ini kena embeh itu pulang membantu lebih daripada nang kada meniwas. Kada apa-apa, itulah kehidupan ya, kada kawa sempurna. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih berbicara tentang kesabarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kuntu adalah aku ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi burdun ghalizul hasyiyati, dan ada pada beliau burdun selendang. Nah, ini sama seperti ini. Burdun ini ngarannya selendang atau ridaun. Ya. Ghalizun tapi kandal, tebal. Hasyiyati, ghalizul hasyiyati, tebal tepi-tepinya, higanya. Ya, jadi nang higa-higanya sini nih, kalau ini kan bagus nih, ya, lembut kada karas. Kalau ini yang disebutkan disifatakan itu ampun Nabi, selendang Nabi itu kandal higanya ini. Nah, kemudian cara makainya ini wallah alam maka disebutkan kayak apa? Yang jelas ada pada beliau. Lalu kemudian datang orang Arabi. Fajazabahu Arabiyun, datang orang Badui. Ya. Fajazabahu, lalu menarik akan selendang beliau tadi itu.
biridaihi dengan selendang beliau, jabzatan syadidatan, tarikan yang bersengatan keras, kuat benar keras menariknya, kencang ya. Hatta sehingga atsarat hasyiatul burdi ala safhati atikihi, sehingga memberikan bekas. Atsarat itu memberikan bekas, hasyiatul burdi tepi atau higa daripada selendang itu tadi. Kemana? Ala safhati, ke atas safhah atikihi, yaitu ke atas pundak beliau di sini. Berarti ini selendang bahandak di sini, lalu kemudian entah kayak apa ditarik oleh orang Badui tadi dengan tarikan yang kencang benar, sehingga akhirnya memberikan bekas ya. Mungkin wallah alam ya, karena kau menyebutkan ulun, cuman intinya ada bekas setelah ditarik oleh orang Badui tadi itu. Summa qala, lalu berpender orang Badui tadi, ya Muhammadu, ujar Badui tadinya kan langsung aja bakiongaran, kadang ya Rasulullah, kayak sahabat itu kan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tapi orang Badui langsung bakiongaran, ya Muhammad ya. Ahmil li ala ba'irayya hadaini min malillahi alladhi indaka, bawakan atau berikan untukku ala ba'irayya, ke atas kedua tunggangan aku. Jadi ba'ir itu tunggangan baik onta ataupun kuda. Ba'irayya, dua tungganganku, hadaini ini. Jadi minta lawan Nabi Muhammad supaya apa? Tunggangan si orang Badui tadi itu dihibaki lawan bawaan gasan boleh ke kampung, entah itu gandum, entah apa, pokoknya mintanya. Min malillah, daripada harta Allah, allazi indaka, yang ada pada engkau. Fa innaka la tahmiluli, maka sesungguhnya engkau la tahmiluli, kadada memberi aku atau kadada membawakan untukku, min malika, daripada harta engkau, wala min mali abika, wala, dan tidak juga daripada harta milik abahmu. Ujar Badui tadi ya kayak pemamelah, minta tapi caranya kasar. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdiam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lalu kemudian beliau bersabda, al malu malullah, harta itu ampun Allah. Al mal, harta adalah harta ampun Allah. Wa ana abduhu, dan aku ini cuma hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Summa qala, lalu kemudian Nabi pun bersabda, wa yuqadu minka ya a'rabiyyu ma fa'alta bi. Jadi ujar Nabi, apakah dikisos daripada engkau itu, apakah kalau bahasa kita itu, apakah aku ini membalas lawan perbuatan ikam yang tadi berpender kada nyaman itu, ujar Nabi. Wa yuqadu minka, apakah aku membalas atas perbuatan ikam wahai Arabi, ma fa'alta, atas apa yang engkau lakukan bi, dengan aku. Faqala, lalu kemudian bersabda, berkata orang Arabi, qala, lalu berkata si Badui tadi, la, ujar Badui tadi. Nah, jadi tadi kan mbahnya menyambati, ujar Nabi, kira-kira aku ini membalas kalau sebab perkataan ikam itu atau kadakah? Ujar Badui, la, kada. Qala, lalu Nabi bersabda, lima, kenapa ikam beranggapan aku kada balas? Qala, lalu ujar Badui pulang, li annaka la tukafi'u bisayyi'ati sayyi'ata, karena engkau kadada membalas keburukan dengan keburukan. Makanya aku wani menyambati ikam baca pender keras, sambat nang kasar, karena aku yakin ikam kada bakal membalas. Yakin engkau adalah orang nang sabar, kada membalas keburukan dengan keburukan. Makanya wani bepender gitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tertawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyum Nabi mendengar jawaban itu.
Kenapa? Yakin benar, tahu benar lawan akhlak Nabi, sidin orang penyabar kada bakalan membalas keburukan dengan keburukan. Summa amara, lalu kemudian memerintahkan Nabi ayyuh malalahu, dibawaakan untuk si badui tadi itu ala bairin, ke atas kundangan tunggangannya atau kendaraannya tadi, syairun satu gandum, wa alal akhar, dan ke atas tunggangan yang lain tamrun, yaitu kurma. Jadi suruh hibaki dua tunggangan atau kendaraannya tadi itu, seikung dihibaki lawan gandum, seikung lagi dihibaki lawan kurma. Padahal disambati letih. Tapi subhanallah, Rasulullah ini memang akhlaknya beliau. Ini kan memang contoh sabarnya Nabi menghadapi orang-orang nang kasar, orang-orang nang kaku, orang-orang nang kada paham lawan adab atau etika. Ya, dan kita pun biasa mungkin terdapat juga orang-orang nang amun di sini kan terdapat di sini alhamdulillah orangnya baik-baik, senyum-senyum, berataan, nyaman dilihat, berataan, wajah-wajahnya nyaman. Tapi kalau keluar terdapat orang yang kada patuh, ada yang kasar, ada yang macam-macam. Disitulah kita dilatih untuk sabar menghadapi. Ya. Ini diberi satu kendaraan tadi, diberi kurma sehibak-hibaknya sampai kawan membawa tadi, kemudian sebutingnya lagi diberi gandum. Nah, inilah hadis yang malam ini kita bacakan. Sabarnya Nabi menghadapi seorang badui nang kada bisi akhlak. Mudah-mudahan kita juga jadi orang nang kawa sabar, tahan dalam menghadapi sesuatu nang kada sesuai dengan harapan kita. Kawa kita menahan emosi kita. Dengan berkat Rasulullah, tahu akhlak Rasulullah, maka kita juga kawa mengumpati. Ya, ulun kira cukup dulu sebuting aja hadisnya. Insyaallah kena malam Selasa yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan diberkati dan dirahmati, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selanjutnya ulun membacakan manakib karena kita tadi memang munasabahnya pengajian dan memperingati haul daripada yang mulia Kiai Haji Syarwani Abdan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'a li nabiyil mab'uts bir rahmah wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wan nadamah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'ul musyaffa'u fi arasatil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi alladzina fazu bisalamah, amma ba'du. Ini riwayat hidup daripada Syekh Muhammad Syarwani Abdan yang ditulis daripada Tuan Guru Haji Munawwar. Karena ada versi lain juga ada, tapi insyaallah tapi berbeda jauh. Jadi cucu beliau ada juga menulis yang di Kota Bangil sana. Adapun Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Saleh bin Tahir bin Syamsuddin bin Sa'idah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi kalau menurut sini sambungnya beliau dari putrinya Syekh Muhammad Arsyad. Jadi Syekh Muhammad Arsyad bisi anak bebinian, lalu kawin, dari perkawinan itu ada bisi anak laki-laki, terus turun ke bawah sampailah kepada beliau Syekh Syarwani Abdan. Adapun ibu beliau bernama Hajjah Halimatus Sa'diyah binti Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Sa'ud bin Syekh Badruddin bin Syekh Kamaluddin radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di Kampung Melayu Ilir pada tahun 1334. Kita tahun ini sekarang sudah
1444. Jadi kalau dari kelahiran beliau sampai tahun ini 100 tahun sudah ya, kalau tahun Arab. Sedangkan tahun apa ngarannya Hijriah miladiahnya yaitu tahun 1913. Ini tahun 2022. Beda. Berarti lawas kah atau kurang kah? Hah? Yang Arab 111. Kalau yang miladiah 109. Kalau Hijriah berjauh. Itu Bang. Amun menghitung umur pakai bulan Arab tuha pian. Tapi amun menghitung pakai bulan nasional kan dong tuh asa anu aja masih soalnya berbeda. Ya. Tadi aja bedanya berapa tahun jadinya 109 lawan 2022 1334, sedangkan kita ini 1110, setahun aja bedanya lah. Oh berarti kan tapi jawabannya juga menulang tahun toh. Setahun 2 kali ulang tahun. Arabnya diperingati, nasionalnya diperingati. Sejak kecil beliau mempunyai semangat yang kuat untuk belajar ilmu agama. Jadi mulai halus sudah memang nampak kelihatan ketujuh belajar ilmu agama. Kayak yang ini yang ada di sini ini kan halus-halus sudah ketujuh. Walaupun mungkin belajar kada belajar dudukan di sininya rame, tapi ini sudah menumbuhkan rasa cinta lawan pengajian, cinta lawan ilmu agama. Itu sudah bagus. Diarahkan kenanakan supaya hadir ke majelis walaupun ini begayaan gak ada apa-apa. Tinggal kita aja lagi membijaksanai menagur bagaimana jangan disariki. Karena itu supaya ini ada rasa cinta. Siapa tahu mungkin ketika rahmat turun inya dapat bagian. Lalu dengan rahmat Allah yang tadi turun akhirnya timbullah keinginan belajar terus. Awal pendidikan beliau yang dijalani yaitu di Madrasah Darussalam yang kala itu diasuh oleh paman beliau sendiri yaitu Syekh Muhammad Kashful Anwar. Jadi memang marina orang alim, keturunan orang-orang alim juga ya. Jadi apa jodong buah jatuh kada jauh dari pohonnya. Selain kepada pamannya, beliau juga belajar kepada beberapa ulama terkenal pada saat itu seperti Tuan Guru Ismail dan Tuan Guru Muhammad Toha dalam pagar. Pada usia yang masih sangat muda, beliau meninggalkan kampung halaman menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama. Jadi memang menuntut ilmu itu bagus keluar ya, ada anjuran keluar walaupun keluarnya kada jauh benar, misalnya Matapura kemana menuntut, ke Rantau, ke Barabai, ke Kandangan, itu keluar sudah ya. Atau ke Jawa, karena sudah ke Jawa sudah asa banyak, naik pulang kemana, ke Mekah, Mekah pulang kemana, pulang ke Madinah, Madinah pulang ke Yaman, pindah-pindah. Tapi menuntut ilmu kadang pindah-pindah bandar aja ya, ini ada juga orang pindah-pindah seberatan pondok dimasuki tapi umpat berdiam 3 hari 4 hari betul pindah kada dapat apa tapi menuntut ilmu ya. Ujar Imam Syafi'i apa? Safir tajid iwadan amman tufarikuhu, berangkatlah engkau, musafirlah untuk menuntut ilmu, tajid iwadan, maka engkau dapatkan gantian amman tufarikuhu, daripada orang yang engkau berpisah daripadanya. Di rumah ada abah, ketika menuntut ilmu masuk ke pondok ada pimpinan pondok pengganti dari abah. Di rumah ada kekawanan, ketika masuk ke pondok dapat pulang kawan gantiannya, ada aja pokoknya gantiannya. Fafil asfari khamsu fawaidi, dan di dalam bepergian itu ada 5 faedah.
Ini kada usah dijelas alim apa adanya panjang. Intinya orang menuntut ilmu itu memang dianjurkan untuk keluar safar. Tadi kadang keluarnya kan usah nang jauh-jauh mana, tergantung kemampuan. Kalau mampu semakin jauh bagus. Nah, ke Saudi misalnya, ke Arab, keluar negeri kemana menuntut ilmu bagus kalau memang kawa. Tapi kalau kada kawa, insya Allah walaupun mungkin parak-parak aja kada mengurangi insya Allah. Kan banyak juga kalau guru-guru kita nang kada sampai keluar sini, tapi subhanallah luar biasa. Yang penting istiqomah. Pada usia yang masih sangat muda beliau meninggalkan kampung halaman menuju Pulau Jawa dan bermukim di kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama. Kala itu beliau belajar kepada beberapa ulama di kota Bangil dan Pasuruan. Karena Bangil dan Pasuruan memang sudah terkenal kota santri. Mungkin pian pernah mendengar lagu Qasidah Bahari, suasana di kota santri. Ini amun lakian kan tapi hafal mungkin lagu ini. Babinian nang angkatan dahulu-dahulu tapi nya. Lagu siapa itu dulu? Qasidah Allah tuh. Nasidaria. Dulu kan ada grup-grup nang hanya kayak ini kan ada. Grupnya nang gitu dulu nah. Lagu tahun 2000 ya. Tahun 2000 dinyanyikannya sudah, padahalnya tahun berapa waktu itu nyanyikan? Tahun macam-macam. Nah di antaranya ada lagu yang terkenal, suasana di kota santri asik senangnya hati, muda-mudi berbusana rapi, asik menyandang kitab suci. Itu saya bukannya nggak tahu lagi. Cari aja kan karena di YouTube ini gampang aja, asa anak penasaran cari di YouTube ada aja ya. Nah itu yang dimaksud kota santri di mana? Kalau antara Bangil dan Pasuruan, karena memang sudah mulai bahari terkenal ya. Di Pasuruan ada satu pondok nang tuha benar Sidogiri ngarannya, itu sudah lebih tuha mungkin daripada pondok-pondok yang paling tuha pondok Sidogiri ya. Dan sampai hari ini masih ada pondok itu, bahkan santrinya itu puluhan ribu karena kayak kampung, sekampungan itu santri. Nah, kayak Darul Lughah kan, wah ini sudah santrinya berapa? 17.000 pian bayangkan. Murung aja berapa ribu paling semurungan? 3. Ini santri. Oh RT ada nih berapa ribu? 17.000. Allah. Dan itu memasak sehari 3 kali untuk 17.000 ikung. Bayangkan tiap hari bahaulan masakan orang haul ya Allah ada haul banyak sudah. Antara lain kiai atau tuan guru nang ada di sana nang beliau menimba ilmu yaitu Kiai Mohdor Gondang Bangil. Kalau ini sebut Gondang Legi ya. Kemudian Kiai Abu Hasan, Kiai Bajuri, Kiai Ahmad Jufri. Orang tua beliau sendiri pada saat itu memang sudah lama berdiam di kota Bangil untuk berniaga. Jadi memang kuitan beliau itu sudah tinggal di Bangil. Dan memang orang Banjar kan di Bangil itu sudah lawas memang, tapi kebanyakan berusaha, menjual barang, berikat bahulnya itu. Bahkan ada di mana-mana orang Banjar nih, dan biasanya kampung di daerah Jawa kalau ngarannya Kauman itu kebanyakan orang Banjar. Kayak di Bangil kampung Kauman itu banyak orang Banjar. Di Tulungagung Kauman banyak orang Banjar. Di Blitar Kauman banyak orang Banjar. Nah, kalau seandainya hari ini berkurang mungkin sudah yang dulu matian. Jadi berkurang, sisanya turunan-turunannya aja lagi. Saat beliau berusia 16 tahun, paman beliau yaitu Syekh Muhammad Kasful Anwar membawa beliau untuk pergi ke kota Makkah, dibawa tulak ke Makkah umur 16 tahun. Selain beliau ikut pula saudara beliau yaitu Syekh Anang Sya'rani Arif, sepupu.
Beliau dan sepupu tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agama di bawah bimbingan dan pengawasan langsung oleh paman beliau. Jadi setelah di Martapura menuntut ilmu, tulak ke Jawa menuntut ilmu, Mbah Tuntung menjawab pulang ke Mekah. Karena memang utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dalam ayunan, mulai lagi halus maksudnya ilal lahdi sampai ke dalam kuburan, sampai mati jangan beampihan menuntut ilmu. Sehingga kita dicatat seandainya meninggal atau wafat ketika menuntut ilmu, masih dalam menuntut ilmu walaupun sudah tua, dicatat sebagai orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu dan balasannya adalah taman surga. Kuburannya akan menjadi taman surga. الفاتحة لمشايخ القهوة البنية ومن شربها بالنية من صالح الصوفية أن الله تكشفهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بالجيم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهتنا بلدان الإسلامية ويصلح عمل والنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Alhamdulillah. Selama berada di kota Mekah, keduanya ini dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu agama. Karena memang tekun itu pangkal pandai. Apa peribahasa Indonesia? Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Hemat itu lain apik lain. Nya lain pulang apik lawan hemat. Hemat itu kan kada mengeluarkan sesuatu yang kada berguna, itu hemat. Tapi kalau apik biar bergunanya kan akan mengeluarkan. Itu apik. Apalagi tambah berajut, apik berajut, bah aduh kayak ngalih bener. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis para ulama besar kota Makkah saat itu. Jadi seperti juga pelajar pondokan-pondokan manfaatkan waktu. Jauh-jauh dari mana-mana kan ini ada nang dari Kandangan, Barabai, Amuntai, bahkan ada nang dari Riau, dari Jambi, dari Tungkal datang ke Banjar hendak menuntut ilmu, manfaatkan waktu bujur-bujur. Jangan bermain-main, ya sekedarnya aja lah. Nangara manusia kan pasti bosan ada, tapi jangan kada ingat. Ya. Sekali-sekali selingan boleh kada apa-apa, tapi jangan kada ingat. Kalian jauh-jauh menuntut ilmu, harapan orang tua itu besar benar boleh kena setidak-tidaknya ketika disuruh memimpin tahlil kawa dulu. Walaupun khutbah mungkin kada kawa, paling kada bana dulu suruh baca doa tahlil kawa. Disuruh memimpin berdoa selamat kawa, itu aja orang tua sudah senang benar, alhamdulillah. Apalagi karena pas ada khotib kada kawa di masjid, sorong ada langsung naik tanpa persiapan, banyak naik di atas mimbar langsung berdiri, kada kau turun lagi. Kada persiapan lagi apa? Ada kalau pepatah naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Jangan macam-macam naik khutbah kalau ada persiapan. Ya. Kecuali kalau sudah profesional, amun hanyar pertama harus lihat. Nah, ternyata kawa khutbah tampil setelah sekolah bertahun-tahun, senangnya luar biasa. Ya. Maka jangan sampai tadi membuang waktu. Ini kan saat ini kita ini godaannya luar biasa menuntut ilmu ini, Ben. Dahulu bahari sekedar TV benar aja godaannya, itu pun TV umum, pondokan dudukan nonton TV umum berbaris.
Oleh ingat mana bahari di sini ada TV umum dulu kita bisa bak kunci. Itu karena dibukakan, dudukan sampai jam 1 malam. Karena apa? Di rumah kan ada TV kan, jadi nontonan. Wah ini kan ada perlu TV pondokan sudah. Karena HP sudah. Dan kadang-kadang kan ada yang mengawasi kan sudah kesadaran masing-masing aja. Maka hati-hati ya. Lain kalau pondok pesantren nang bakurung mungkin kadakawa terbatas HP seminggu sekali. Tapi kalau yang di asrama nang bebas ini kayak apa? Mungkin ada pengawasan. Maka ingat ada pengawas nang kada pernah teguring, nang kada pernah lengah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ingat akan sudah. Orang tua kada tahu dibunguli kau aja orang tua bah kirimi duit gasan nukar kitab ini hanyar pulang kitab berganti. Kitab nang semalam pang habis sudah bahaya. Habis. Kenapa habis? Maksudnya kada tuntung tamat sudah membaca. Kada nang habis dimakan lipas bang di kitab. Akhirnya dikirimi duit pulang sekalinya haro atau ditukarannya ke kuota. Yang lalu misalnya pernah jual gitu, lalu biarlah sudah jangan lagi ulangi, cukup sudah biar aja. Dan berubah ulang, perbaiki sisa yang ada. Allah berikan waktu untuk menuntut ilmu, ayo buju-buju. Mungkin setahun 2 tahun lagi sudah nak bulik. Nah ini harus kayak apa kalau bulik kena? Harus siap-siap. Apalagi amun jauh-jauh, amun nang para-para aja mungkin ya masih lah kada apa-apa. Tapi kalau yang sudah menyeberang pulau, harus melewati lautan, menyeberangi lautan, bakunyung pulang menyeberangi pian. Dia apa uyuh bener hanya sampai ya, maka harus bujur-bujur ya, manfaatkan itu. Di antara ulama yang didatangi oleh beliau yaitu As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutubi. Ini gurunya para ulama kita. As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu pakaian daripada Sayyid Muhammad, abah daripada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi Sayyid Muhammad yang meninggal, wah ini kan anak sidin Sayyid Ahmad pulang ya. Kemudian Asy-Syaikh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Asy-Syaikh Muhammad Al-Arabi, Asy-Syaikh Hasan Masyad, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari, Asy-Syaikh Saifullah Ad-Dagistani. Ini ulama-ulama besar semuanya ini. Asy-Syaikh Syafi'i Kedah, Asy-Syaikh Sulaiman Ambon, Asy-Syaikh Ahyad Al-Bogori, Asy-Syaikh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Nah, ini Kedah itu Malaysia. Kemudian Ambon, tahuan aja berataan pian. Banyak dijual di pasar. Pisang Ambon ya. Daerah Ambon. Jadi memang asli orang Ambon ini. Bahkan sampai hari ini masih ada keturunan beliau. Beliau keturunan Syekh Sulaiman Ambon ini. Kemudian Syekh Ahyad Al-Bogori, ini orang Bogor. Kalau di Darussalam ada gambar sidin, gambar lawas memang itu. Jadi orangnya halus aja tapi imamahnya ganal. Ini juga orang alim ya. Insyaallah. Kemudian Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Kalau ini turunan sidin masih ada di Pasayangan. Itu Abah Ahmad Husin. Itu pakaian sidin Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, pakaian sidin. Kemudian Syekh Ali bin Husain Al-Maliki. Ini guru-guru daripada yang kita hauli yaitu Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Kemudian rupanya ketekunan belajar dua keponakan Syekh Muhammad Kaspul ini diperhatikan oleh para gurunya. Diceritakan para gurunya itu sangat menyayangi keduanya. Ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlihat menonjol. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Makkah, hingga keduanya dijuluki dengan dua mutiara dari Banjar. Jadi nama Banjar ini terangkat dengan berkat beliau. Dulu kalau ini Banjar terkenal juga, tapi orang begawian. Dulu Masya Allah ulama-ulama kita ya banyak. Tak mengherankan jika keduanya itu di bawah bimbingan Syed Muhammad Amin Al-Qutubi bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Oh, kada gampang mengajar di Masjidil Haram.
Terakhir dari ulama kita yang mengajar di Masjidil Haram adalah Syekh Karim. Sudah berpulang ke rahmatullah, itu kandangan. Beliau mengajar di Masjidil Haram, tapi mengajarnya orang-orang Melayu juga yang diajari. Jadi bahasanya pakai bahasa Melayu. Nang ulun dengar cerita, ulun kan sempat juga, tapi ulun dengar dari cerita orang-orang yang sempat belajar di sini itu bahasa Melayu di Masjidil Haram. Setelah itu sudah ada lagi orang-orang kita yang kau mengajar di Masjidil Haram. Luar biasa kan kau mengajar di Masjidil Haram, dia kalau gampangan. Kebanggaan luar biasa. Selain mempelajari ilmu syariat, beliau juga mengambil bai'at thariqah dari para guru beliau di sana. Di antaranya beliau mengambil bai'at thariqah Naqsyabandiyah dari Syekh Muhammad Amin Al-Qutubi dan thariqah Sammaniyah dari Syekh bin Ali bin Abdullah Al-Banjari, yang mana sambung thariqah ini sampai kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kemudian sampai kepada Syekh Samman Al-Madani, dan thariqah Idrisiyah yaitu dari Syekh Muhammad Syafi'i Kedah. Ini jarang kita mungkin tahu kayak apa thariqah Idrisiyah ini. Jadi ada memang thariqah ini banyak biasanya. Thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, kemudian lagi Sirrul Khatam ya. Tapi jangan coba-coba mau ulah thariqah sorangan kena ya. Dan thariqah Al-Idrusiyah, ini thariqahnya para Alawiyin dari Sayyid Idrus bin Salim Al-Bar. Ini thariqah Idrusiyah ini juga yang mungkin kadang-kadang kita mendengar dari guru sekumpul yang thariqah dibacakan setelah sembahyang Isya, ada wiridannya ya. Amanna bisyari'ah wa saddaqna bisyari'ah wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Itu yang dibacakan sebagian daripada thariqah Al-Idrusiyah. Setelah kurang lebih 10 tahun menuntut ilmu, kan satu umat menuntut ilmu itu kadang setahun 2 tahun boleh kawin langsung jadi mufti di rumah. Sekalinya berfatwa langsung sesat dan menyesatkan. Ada hanya 2 tahun memondok sudah boleh, bahaya. 10 tahun ini di Mekah, belum lagi di Banjar, belum di Jawa, berapa tahun menuntut ilmu. Kada gampang ilmu, kada gampang ya. Kada kawanang main-main, apalagi belajarnya di universitas, sekolah kuliah, tahu-tahu bulik jadi mufti, baca kitab kada kawa. Bahaya. 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Mekah. Pada tahun 1939 bersama sepupu beliau kembali pulang ke kampung halaman. Setelah kepulangan dari Mekah, beliau menyelenggarakan majlis-majlis ilmu di rumah beliau. Beliau juga sempat mengajar di Madrasah Darussalam, tempat beliau belajar pertama kali dahulunya. Jadi Darussalam ini Masya Allah ya, pondok nang berkah, pondok Tuhan dan penuh keberkahan. Walaupun mungkin ada yang kada pernah di Darussalam, tapi belajar lawan guru-guru di Darussalam di kampung-kampung itu sudah insya Allah yang tasib bernisbah juga kepada Darussalam. Kada pernah makan bangku Darussalam misalnya, alhamdulillah. Karena kalau dimakan bangku Darussalam habis bangkunya. Kada pernah sekolah di Darussalam, walaupun kada pernah, tapi duduk belajar guru yang mengajar di Darussalam, maka juga insya Allah termasuk golongan orang-orang yang belajar di Darussalam. Kada secara langsung duduk sekolah Darussalam, tapi tadi tersambung lawan guru atau orang yang sekolah di Darussalam, maka insya Allah ya tersambung juga ke Darussalam. Ulun kada pernah juga misalnya, tapi anak bisi bebinian kawin akan orang sekolah Darussalam, jadi juga orang Darussalam. Minantu ulun orang Darussalam, alhamdulillah. Ya. Cari pondokan misalnya, ada sampai sekolah Darussalam, seorang orang Matapura, cari minantu orang Darussalam. Atau amunnya seorang kawini orang nang sekolah Darussalam. Mengawini orang nang sekolah Darussalam. Amun wani
Kada wani jangan ulun karena dibadahkan disuruh. Mau uruki aja. Beliau pernah diminta untuk Isa sudah. Pina masih pemaulidan ya. Sudah. Insyaallah sedikit lagi ya. Karena habis ini kan kita ada baca qasidah pulang. Beliau pernah diminta untuk menjadi seorang qadhi di Martapura, namun beliau menolak permintaan tersebut dengan alasan beliau lebih senang berkhidmat kepada umat tanpa terikat dengan lembaga apapun. Dengan demikian, beliau akan lebih dapat mengatur waktu semaksimal mungkin dalam mengajar, bermutalaah dan beribadah. Nah, jadi nyaman kalau kada terikat. Amun terikat memang repot. Kemudian yang terakhir, beliau adalah seorang, jadi setelah berapa tahun kemudian beliau pindah ke Bangil. Beliau lalu kemudian seorang yang mengambil jalan hidup secara khumul. Itu apa? Menyembunyikan diri dan tak berharap akan ketermasyhuran. Beliau juga dikenal pandai menyembunyikan diri sehingga di lingkungan tempat beliau tinggal banyak orang yang tidak mengetahui ketinggian ilmu yang dimiliki beliau. Masyhur. Mengenai hal tersebut, Kiai Hamid Pasuruan beberapa tahun yang lewat ulun pernah ya hadir haul. Jadi sebelum hadir itu kan sebelum hari hanya orang kan sudah datangan banyak Lalu ziarah ke makam, sebagian makam imbah itu duduk di warung kopi pender, ada orang entah ujar mengaku dari Balikpapan apa atau Samarinda. Lalu mengisahkan tentang guru, sekalinya memadahkan guru ini kelebih ilmu jar. Pas tabulujur ulun mendengar jurang dari mana pian tahu? Ahlan wa sahlan wa marhaban wa sahlan ahlan. Fadal. Masyaallah, hayyakumullah ya salam. Fadal. Hana. Ajlis sana. Masyaallah. Hayyakumullah. Afwan ana wasil. Lalu kemudian beliau sedikit mungkin karena kada tahunnya beliau, jadi di sini kan beliau merendahkan diri sehingga ilmu beliau kada nampak. Lalu dibadahkan kada berilmu kesannya, padahal ini orang alim dibadahkan kada berilmu, sehingga sempat terpancing emosi hendak orang pelawannya berdebat dulu lah. Dari mana pian orang tahu? Ini murid-murid sidin banyak, amun mendengar ucapan pian yang gini madahkan sidin kada berilmu, bisa-bisa murid sidin mah anu pian ini bahaya. Jangan asal pender dirang, karena apa? Apalagi di masa haul sidin, para haul sidin urung banyak santri-santri sidin yang datangan tahu-tahu dipadahkan gitu. Ya mungkin kada bermaksud karena ketidaktahuan sidin jadi tersalah pender terucap. Nah itu kada bagus. Di sini kan sini apa? Merendahkan diri, kada hendak menonjolkan diri, bukan berarti kada berilmu sehingga orang menganggap kada ada ilmu padahal beliau orang alim. Sehingga di lingkungan tempat beliau tinggal banyak orang yang tidak mengetahui ketinggian ilmu yang dimiliki beliau. Mengenai hal tersebut, maka Kiai Hamid Pasuruan pernah mengatakan, saya ingin sekali seperti Kiai Sarwani. Dia orang yang alim tapi mastur, tidak masyhur. Kalau saya ini sudah terlanjur masyhur, jadi saya sering kerepotan. Ini kan beda. Para wali Allah itu ingin tersembunyi, kada hendak muncul. Yang muncul yang terkenal ini biasanya belum wali lagi. Hanya hendak jadi wali sudah hendak muncul benar. Jadi orang nang orang yang lebih dekat kepada Allah lebih ketuju bersembunyi daripada ketahuan. Jadi sampai Kiai Hamid berucap, Pak, aku sudah terlanjur masyhur, kada kau lagi sudah menolak. Jadi saya sering kerepotan karena harus menemui banyak orang. Karena kalau sudah orang tahu, banyak orang datangan. Kalau sudah banyak orang datangan, kada kau lagi asik beribadah. Sedangkan keasikan orang wali, kesenangan wali itu apa? Beribadah lawan Allah.
Kalau kita kan asiknya kalau berkumpulan dengan manusia. Lain memang. Menjadi orang masyhur itu tidak mudah, bebannya berat. Kalau Kiai Sarwani itu enak, jadinya tidak banyak didatangi orang. Sembunyi. Dulu Sidin memang kereta sedikit aja orang-orang yang tahu lah Sidin itu orang-orang tertentu. Ya kayak kita orang Banjar datang ke Kebangi itu karena apa? Mungkin pesan dari Abah Guru sekumpul, ikan mamin Kebangi datangi. Di almarhum orang tua ulun juga pernah ke sana ke Bangil dulu zaman tahun berapa itu karena diwasiati oleh guru sekumpul untuk beelang begitu, minta doa. Ya alhamdulillah entah apa didoakan Sidin diijabah oleh Allah. Itulah wali Allah. Ketujuh, bersembunyi ya. Kam min masyhurin bi barakatil mastur. Berapa banyak orang yang terkena itu bisa terkena apa? Karena berkat orang yang tersembunyi. Nang sembunyi-sembunyi ini kalau seandainya timbul, maka nang masyhur tadi tinggal laman berataan. Cuman dia bersembunyi aja sudah. Tapi kalau sudah muncul, kalahan nang lain sudah. Itulah para awliya Allah Subhanahu wa taala. Kiai Hamid pernah dielangi orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah, lalu kemudian pendek takoni ikam dari mana? Oh, pendek bahasa Jawa. Ulun dari Jawa Tengah. Di mana Jawa Tengah? Di daerah apa ngarannya tuh? Astagfirullah. Ada satu daerah pokoknya di Jawa Tengah itu. Nah lalu pas orang tu bulik, Kiai Hamid berpesan, kenalah amun ikam bulik tolong sampaikan si pulan ini. Takajut orang tadi, ujar Kiai Hamid sampaikan salam akulan orang itu. Ujar nang dipadahi, itu orang kegilaan di pasar. Dari mana pian tahu? Ujar Kiai Hamid, ikam tahulah itu ada waliullah taala. Dengan berkat beliau ada di situ, maka bala nang hendak turun itu tercegah dengan berkat beliau di situ. Takajut orang tadi, ini orang kegilaan, dianggap kegilaan tuh maksudnya di pasar aja gawirnya. Akhirnya karena Kiai Hamid pesan nggih, ulun sampaikan ya. Boleh ke kampung tadi pertama yang dicari orang itu tadi. Dan Sidin tahu memang orang ini biasanya di mana? Di pasar anakannya. Langsung yang mendatangi ke pasar. Akhirnya pas sampai terdapat memberi salam, assalamualaikum. Kada disahut Sidin. Jelengi Sidin. Ini orang gila menakutkan. Takutan sudah nahon ke mensalamnya. Tapi ini kan pesan Kiai Hamid harus sampaikan. Salamnya pulang kedua, assalamualaikum. Hanya waalaikumsalam. Hati sudah antara buka lawan bertahan ini. Ya. Akhirnya ini Mbah ada pesan dari Kiai Hamid, beliau titip salam buat Mbah. Mbahnya mendengar gitu Pak. Kata-kata kita bahasa kita Pak. Kurang ajar Hamid itu. Sambating kita. Kenapa? Aku nih hendak bersembunyi supaya jangan ada nang tahu. Inya nang membungkai, mengungkai menyebarkan. Akhirnya ketahuan orang jadinya kan. Nang pertama tahu ya tadi orang nang dititipi pesan. Ternyata ini wali min oleh. Kada mungkin Kiai Hamid berdusta madakan orang kegilaan wali. Mendengar itu langsung apa aja sini? Aduh, Hamid ini bikin masalah. Setelah itu Pak beliau berdoa minta kepada Allah supaya Pak diwafatkan waktu itu juga langsung meninggal dunia wafat. Kada hendak masyhur di kalangan manusia. Jadi lebih memilih mati meninggal dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ahlan wa sahlan insyaallah. Fadhal. Fadhal. Ya halo wa sallam bil habib masyaallah. Ahlan. Allah. Ya, jam 8 kurang 10 menit.
Ulun kira cukup sampai di sini, kita tutup. Dan terakhirnya itu apa? Beliau wafat pada malam Selasa 13 Safar 1410 Hijriah. Jadi ini 1444 berarti haul yang ke-24 34 ya, 34 tahun sudah beliau wafat. Bertepatan dengan 11 September 1989 dalam usia 76 tahun beliau menghembuskan nafas terakhir meninggalkan 27 putra dan putri. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau dan kepada kita atas berkat keridhaannya dan menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fahati ridwan alaih wa amidna bil asrari allati awda'taha ladaih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Muhammad Syarwani abdan waliyullah radhiyallahu an. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bina masalika الصادقين في خدمتك ونور قلوبنا بأنوار ملتك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.